segala sesuatu yang kamu sukai ketika menjadi pekerjaan itu sudah nggak senikmat sebelum menjadi pekerjaan. Setuju. Maksudnya kepiye sih maksudnya? Misalkan Nah, nih gambar sekarang kan lagi ngetren Labubu. Wah, Labu. boneka Labubu. Operasi plastik sekarang itu udah kayak umum banget gitu loh. Padahal dulu kan kayak Nah, "Ih, menarik operasi plastik operasi nih, plastik. apaan tuh, ih palsu tuh" gitu kan. Menurutmu operasi plastik itu wajar atau tidak? Dari pembukaannya. pembukaan lah. Apa kan? Apa pembukaannya? Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Selamat datang di podcast kami. Ini adalah podcast yang ketiga. Oke, seperti biasa podcastnya ngacak ya, tidak ada tema. Iya betul. Apa ya? Dan sumber pertanyaan kita itu dari ChatGPT. Oke. Tahu idealis nggak, Mel? idealis. Aku juga nggak tahu. Idealis apa ya? Praktis jawabnya nggak tahu. Idealis sama passion kayaknya 11-12 sih. Profession tahu. Menurutmu perlu nggak mengejar passion? Passion itu apa ya? Sesuatu Mimpi. yang kita sukai itu. Oh, Dalam berkarir atau bagaimana? berbisnis, Ya, karir, bisnis. ya harusnya sih ya. Maksudnya mengejar passion untuk menjadikan passion itu sebagai pekerjaan kita. Iya sih. Menurutmu Menurutku perlu nggak? selagi bisa ya sih harus. Selagi bisa harus. Iya. Soalnya ada pepatah gini. Segala sesuatu yang kamu sukai ketika menjadi pekerjaan itu sudah nggak senikmat sebelum menjadi pekerjaan. Setuju. Maksudnya kepiye sih maksudnya? Misalkan nih Tas Mangul suka otomotif, Nah, suka bongkar mesin segala macam kan. Kayak semacam hobimu gitu loh. Bisa hobi lah. Misalkan Hobi. kalau kita udah membahas otomotif, senang banget, semangat lah ya. semangat Iya, gitu. semangat. Tapi ketika Tas Mangul sudah menjadikan otomotif atau yang berhubungan dengan otomotif itu pekerjaan, kenikmatan itu akan hilang. Apa ya? Belum pernah ya? Belum pernah merasakan? Belum. Andin pernah? Pernah. Karena sejauh ini pun kayak dalam pekerjaan pun menurutku pekerjaan yang sekarang itu hobi sih. Oh, gambar ya? Iya. Yang gambar sama desain itu kan hampir mirip-mirip sih sebenarnya. Sampai lupa waktu biasanya. Ya betul sih. Kalau sekarang? Aku malah temen bisnis. Berarti jualan masih happy? Happy lah. Happy-nya banyak teman. Kalau di bengkel kan melihatnya mesin. Tapi dulu berarti kecintaan terhadap jualan itu kan datang belakangan berarti kan? Iya. Datang setelah kamu berjualan gitu kan? Setelah itu keluar dari bengkel. Tapi baru pas jualan. awal di bengkel itu kamu kayak ngerasa, ih aku seneng banget nih di bengkel gitu nggak? Kayak Ya, dulu bekerja sesuai passion. Nah itu. seneng bisa bongkar mesin sama ban. Berarti kesimpulannya sebenarnya passion itu bisa datang belakangan ya? Iya. Mungkin awalnya bukan passion, tapi ketika hasilnya ya manusia kan ujung-ujungnya duit, UUD ya kan. Mungkin awalnya bukan passion. Ujung-ujungnya duit. Uang. Iya, manusia kan UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi misalkan awalnya kan kita nggak kepikiran jualan, Tas Mangul nggak kepikiran jualan. Oh, Ngapain dulu jualan gitu kan, lah. pusing, modal belum gitu kan. Iya sih. Tiba-tiba mau nggak mau jualan nih. Nah ternyata hasilnya bagus. Itu jualnya modal nekat saya dulu. Maksudnya modal nekatnya kayak gini, terjun ke lapangan,
sendirian jebret apa sih namanya? Mencari tempat yang kosong itu susah dulu. Tanya-tanya, "Bu, ini kosong enggak? Ada orangnya Mas, jam 7 atau jam 6." Wah, tuh pertama jualan itu susah dapat lapak lah ya. dapat lapak. Tapi pas awal kayak kan susah tuh. Apa kamu kayak pengennya lah udahan lah nggak mau jualan gitu? Sempat ada kayak gitu nggak? Orang itu enggak enggak itu. Nggak kepikiran lah ya. Berarti Nggak tetap kepikiran. semangat gitu ya? Semangat kalau contohnya kalau di pasar nggak ada tempat ya, Mm-mm. ya cari pasar liat. Contohnya di pasar Nusa Wungu, kalau di Rawakale nggak ada tempat ke Nusa Wungu. Oh, Kalau di Nusa Wungu nggak ada, keliling itulah dah. Yang penting pulang bawa uang. karena manusia deh. ujung-ujungnya duit. Iya. Menurutku ya, passion itu indah ketika kita masih dalam fase belajar. Kayak pasti masih tertarik banget gitu. Masih tertarik banget karena Dan itu mungkin kayak hal baru gitu mungkin ya? ya hal baru. Terus ketika kita fase belajar itu kita nggak ada tekanan. Oh iya sih, betul. Jadi kita masih berpikir semau kita aja lah. Mau gambar ini, ya mau aku pengen gambar ini, ya mau orang aku pengen gambar ini, happy. Tapi ketika itu sudah menjadi pekerjaan, ada tuntutan nih dari customer, saya maunya kayak gini. Ada momen ketika nggak suka banget nih gambar-gambar begini. Iya betul sih. Oh Iya. iya juga pernah ngerasa gitu. Iya. Enggak cuma pernah, kayaknya sering sih. Iya. Passion itu nggak enak ketika jadi pekerjaan karena ada tekanan, ada tuntutan. Tekanan pikiran ya, Ya tekanan pikiran tekanan Pad- dari bos ya. dari Iya bos. semacam itu sih. Gitu. Apa sih Kalau ya? Kadang kalau saya tekannya itu satu, kalau hujan Hujan. dah pusing serius. Ngapain hujan ya di rumah, libur. Kalau di pasar kan fresh, dapat uang nggak dapat uang, yang penting udah dapat pasar. seneng. Kalau Iya. orang jualan katanya seneng sih ya. Senang sedih dah nikmat dijalanin lah. Udah merasa bebas belum? Sekarang bebas banget, Bebas nggak banget. ada Maksudnya aturan. itu bebas dalam artian gimana sih? Bebas, Kayak jualan yang bebas gitu. Tidak terkekang oleh waktu. maksudnya bebasnya kayak gini, apa namanya, berangkat sendiri oke, kalau libur oke, masanya nggak ada bos sih. Oh, kamu lah bosnya gitu. Ya, amin. Tapi Amin. Andin masih pengen freedom, Masih dong, masih. masih. Karena pun sampai sekarang kita masih coba usahain gitu loh. Kalau bedanya Kan- kerja sama kerja sendiri beda sih. Kalau ikut orang hujan harus berangkat, Oh, ikut bos sih beda sama saya. apa yang di pikiran Andin terkait freedom itu, yang di pikiran Andin apa? Freedom. Ya freedom apa ya? Berdiri sendiri itu. Yang di pikiran Andin itu apa? Kalau freedom mungkin dalam masalah pekerjaan karir itu kayak ya emang sih kayak yang dibilang tadi, kita kerja sebagai bosnya, kita bebas atur waktu gitu loh. Ya. Kita mau ini bisa, kita mau itu bisa gitu loh. Mau Oke. plesir, Nah itu Berangkat, Mau liburan, Iya, betul. berangkat. ya. nggak Iya. perlu kayak mikirin gini loh, ih mau liburan perlu izin nih gitu Iya. loh. Itu pun kayak kita tuh butuh yang berangkat gas, Ya, liburan yuk gitu loh. itu kalau mikir enaknya. Nah iya sih. Kalau mikir pahitnya Tapi emang sih sejauh ini kalau kayak freedom yang di pikiranku emang kepikirannya emang enaknya aja gitu loh. Ya. enak Kak. Ya harus ada pahitnya lah. Gini loh, ketika kita jadi karyawan, pikiran kita cuman ada di 9 to 5. Misalkan hanya di pikiran kita hanya ada di 9 sampai 5, jam 9 sampai jam 5. Ya, Dalam jam kerja ya. dalam jam kerja. Ketika pulang udah nggak mikirin lagi tuh kerjaan. Iya sih betul. Nah, ketika kita mencari freedom itu, yang artinya kita punya usaha sendiri, berdiri sendiri, setelah 9 to 5, pikiran akan jalan terus. Jalan dalam artian gimana? Ketika kita punya usaha sendiri, kita akan memikirkan untung dan rugi. Misalkan kita bikin produk, kita akan memikirkan kualitas dari produk itu. Dan itu akan selalu berjalan, meskipun Pikirannya udah di luar jam kerja.
Soalnya freedom di sini kamu kayak ibarat pemain tunggal mungkin gitu ya. Pemain tunggal maksudnya. Ya kayak freedom kamu berdiri sendiri gitu maksudnya. Jadi kamu selalu mikirin pun after jam 9 to 5 itu loh. Iya, maksudnya sebagai pemilik usahanya ya, Nah iya. gitu. Bos ya. Ya sebagai bos. Oh ya Sebagai bos. bos kan karyawan ketika kita menjadi karyawan satu hal yang pasti akan dapat gajian, terus jam kerjanya yaitu udah pasti jam segitu. Habis itu pulang, tidur, besok kayak gitu lagi. Nah, ketika kita ya berkaca dari pengalaman sebenarnya sih. Ketika kita mencoba usaha sendiri, misalkan membuat produk atau apapun, pemikiran itu akan selalu ada Jalan. ini gimana produknya kayak gini ya. Bahkan setelah bukan jam kerja, bahkan mau tidur itu nggak enaknya. Mikirin terus. Iya juga. Iya, Iya. tekanan terberat itu bukan tekanan menurutku ya, tekanan terberat kayak apa ya kalau bahasanya ya. Tekanan jadi karyawan itu kan tekanan dari atasan toh kan. Tapi ketika kita punya usaha sendiri, tekanan itu dari pikiran kita sendiri. Dan itu berat. Serius dah. Wah, Soalnya aku ya emang kan aku belum sukses kan, tapi pernah di posisi wah iya ya ternyata tuntutan dari diri kita sendiri ya itu yang susah. Misalkan aku contoh lah aku membuat produk coding gitu kan. Ketika kita kerja sebagai karyawan, oh ya kamu tugasnya ini, oke pak, deadline lah, misalkan selesai jam hari ini gitu, jam segini, oke pak, kita kerjain. kerjain lah, Selesai. 9 to 5 pulang kerjain, 9 to 5 pulang kerjain gitu kan. Ternyata nggak selesai, paling ada Komplain. sebuah maklum lah, rasa maklum dari atas yang biasanya kan gitu. Tapi ketika kita bikin produk untuk diri kita sendiri, wah pikiran kita yang tarung, apa ya, benak kita yang bertarung sendiri. Itu yang aku rasain sih. Pusing Mikirin. Kayak bakal gimana nih produknya Iya, ke depan bakal aduh, gimana? Apa yang perlu kita upgrade? Iya, Iya. terus kadang-kadang kita membandingkan dengan produk orang lain. ganti model lah Iya, misalkan ibaratnya. bikin HP ini, terus produk lain HP-nya begini. Waduh, kalah bagus nih, kepikiran Kalah lagi. model. Kalah model nih, kepikiran lagi. Pikiran terus bagaimana caranya biar bisa berjalan produknya. Bisa diterima masyarakat. Iya ya, kayak saya itu model kolor Model celana masih celana pakaian yang dijual gitu. makanya dijual. Contohnya gambar sekarang kan lagi ngetren Labubu. Wah Lah, Bu. Boneka Labubu. iya, emang itu lagi ngetren. Pusing saya mah dari juragan, bos ada yang celana model Labubu gambarnya. Wah belum ada mas. Waduh pusing saya dulu. Enggak, itu emang di pasaran memang dicari sama Iya, customer. dicari sama Mas, ada ini yang pembeli. gambar Labubu enggak gitu? Iya cari, aduh pusing saya. Harus bersaing juga ya, nyari Iya, celananya, ya kan yang modelnya harus Labubu. Kan kepikiran pasti kan? Pikiran serius. Iya, Gimana kepikiran. nih yang ada Sama celana itu kulot. Kulot apa kulot? kulot yang apa? Yang dipakai yang ada itunya, garis-garisnya itu kan sedang mode sekarang. Aku nggak paham sih kulot. Aku juga kurang paham. Yang mana tuh? Celana kulot. Celana kulot aku tahu. Celana yang ini ya, celana cewek kulot. lebar gitu loh. Ini Ini kulot. kalau ini bukan sih, ini loose pant namanya. Itulah seperti Ya itu itulah. semacam itu sih lah. Pokoknya Ya. celana yang longgar gitu. Pasti kepikiran kan sama malam. Pikiran lah, makanya modelnya harus ikut yang sekarang melu ngetren, ikut ngetren. Kalau yang lama nggak laku, prinsipnya biar dapat uang diobral. Kalau saya mah kayak Berarti gitu. dia nggak kembali ke bos gitu ya? Oh yang nggak ada bos deh. Iya. Nggak bisa Dia- kembali dia- dan diretur gitu ya? Kayak misal kamu udah belanja banyak nih dan modelnya udah lama kayak ketinggalan nih. Berarti barang-barang itu nggak bisa dikembalikan gitu? Ya nggak bisa, itu resiko saya. Oh iya juga ya. Iya resiko. Sebagai apa tadi? Freedom. Ya orang yang sebagai owner ya. oh iya. Kecuali sudah perjanjian sama bos dari pusat. Mungkin kalau kamu ikut orang, kamu tinggal jualin Iya. ini loh
tinggal dijual gitu ya. Iya. Nggak Ini mikirin dijual, apapun itu. kamu nggak mikirin barang-barang yang udah lama itu ya. Iya. Tinggal Itu jual, bedanya. pulang, tidur, berangkat Gajian. lagi pagi, pulang sore, Jual tidur. itu lagi, Iya. ganti model, pasti di draw barangnya gitu ya. Itu. Kalau ikut orang, kalau jualan sendiri ya caranya bagaimana kalau barang lama nggak laku diobral satunya itu diobral ya balik modal lah berapa persen lah. Yang penting obral dapat bati kalau saya. Dapat untung ya, bati itu untung ya. Iya, untung lah. Ibaratnya untung. Oke. Ya itulah segala sesuatu kan ada plus minusnya. Ya kan? Tapi sering Iya sih, minusnya. Ya kan? Iya. Selama kita merasa cukup, hidup harusnya fine-fine aja kan. Ya kan? Friend. Nah, cukup dalam menurut pendapat kalian cukup itu yang kayak gimana sih? Cukup hidup. Ya, cukup itu cukup ya asal bisa makan, Kalau yang sekarang iya sih. asal bisa makan. Kayak bisa makan sih enggak sih. Karena sejauh ini sih cukup ya. Tapi asal kamu cukup seneng aja gitu loh. Kamu nggak ada tekanan yang sekarang-sekarang gitu. Cukuplah seneng, cukup tenang gitu aja sih. Dari rasa cukup itu timbul zona nyaman nggak? Timbul dong. Bahkan kayak ini lagi di posisi aku mengakui yang sekarang itu lagi enak banget gitu loh. Enaknya Kayak- apa? Apa yang membuatmu merasa enak? Sejauh ini kayak nggak tahu, kayak mungkin ya aku lihat dari segi di tahun yang 2025 ini kayak apa yang aku pengen itu bisa digapai gitu loh. Ini Perlahan ya termasuk. Terus kayak beberapa wishlist aku yang oh ini mau beli ada, ini ada gitu loh. Lagi enak banget. Terus secara apa ya, tekanan batin nggak ada sih, enak-enak juga. gimana Mas Tasmangul? Cukup, Belum cukup saya. belum cukup. Serius belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena banyak yang dipelajari lah. Mungkin Iya, serius belum cukup. mungkin karena kamu cowok ya kali ya. Kayak merasa harus memprovide gitu ya. Iya. Jadi iya sih. Pasti beda pemikiran cowok sama Tapi cewek. kalau aku sejauh ini ya mungkin karena aku cewek juga gitu Ah. ya. Jadi kayak rasanya nggak ada yang provide pun aku bisa hidup loh gitu loh. Sekarang Semua ini ya gitu bisa loh. hidup. Ya maksudnya dalam artian yang nggak gimana-gimana gitu loh. Misalnya gini, ada suatu barang harganya sesuai tabunganmu. Kalau cewek itu bisa kayak enteng beli gitu. Itu itu suka. itu kayaknya benar deh. Tapi Iya. kalau aku nggak. Enggak ya? Enggak, aku bukan tipikal itu. Harus punya kali lipatan dari barang tersebut gitu loh. Berapa kali lipat? Sekian ya 3 atau 4-nya Oh, 3 ya. adalah Rata-rata harusnya 3 gitu kali sih. lipat sih dari harga barang yang kita beli sih. Itu menurutku ya terkadang itu cara cewek flexing itu apa ya? Apa? Coba sebutkan. Tiba-tiba punya barang inilah. Tapi itu beneran loh, Inilah. bahkan kayak yang diusahain pengen punya barang itu kayak sampai kadang yang ada ngutang lah, iya. inilah gitu loh. Ya sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisir cewek dan cowok Iya sih. iya sih. Terus Balik ke Pribadi personalnya masing-masing. masing-masing. Iya, betul. Cuman kan kebanyakan kalau yang flexing itu yang di sosial media itu kan kayaknya cewek deh. Iya, barang-barang branded Iya, gitu barang-barang mungkin. branded. Yang suka dibeli. Bahkan nggak ada suka, ini nggak di dibeli. Instagram itu ada ini apa? Meme ya. Yang mana? Coba. Misalkan apa ya? Motor deh. Ya atau apa ya? Motor. Misalkan cewek gaji 5 juta beli ini, tapi cowok gaji bukan gaji ya. Cewek punya tabungan 5 juta bisa beli barang dengan harga 5 juta. Tapi kalau cowok gaji tabungan 20 juta, mikir-mikir buat beli barang yang 5 juta. Kalau dari sudut pandang cowok itu gimana? Kenapa kalian nggak mau, misal tabungan 20 juta, mau beli barang sekian juta, itu berat. Itu karena apa? Kenapa Mas Tasmangul? Karena Tumben melempar pertanyaan. Karena aku pengen tahu sudut pandang kalian gitu. Karena sejauh ini kayak aku sering ngobrol kayak gitu kan sama cewek gitu loh.
Ya, cewek kayak fan-fan aja kan? Fine-fine aja. Fine-fine Iya, aja 5 kan? juta kita masih bisa hidup. Bisa hidup ya. Iya, Iya iya sih. maksudnya punya uang 5 juta. Beli barang yang 5 juta. Hmm. Nah, kalau Bahkan cewek, kadang kita nargetin nih kayak, nabung dapat 5 juta, kita beli iPhone gitu loh. itu. Di cewek itu bisa kayak gitu. Dan kita meniatkan 5 juta itu buat iPhone gitu loh. Kayak tiba-tiba misal, Kalau cowok ya mikir 2 kali. Mikir 2 kali. Serius? Kali-kali. ya karena 2 kali aja karena lah. apa gitu loh. Pengen tahu sudut pandang kalian. Ya untuk apa itu? Untuk itulah namanya, untuk kehidupan Jujur aku juga bingung jawabnya. masa depan lah. Contoh Iya, iya. untuk tabungan suatu saat kalau ada apa ya, butuh lah orang atau orang tua, ada tabungan dipinjemin. Kalau saya mah Kalau aku ya, nah pemikiranku lebih ke jangka panjang sih. Dan kebetulan aku itu kalau beli sesuatu itu harus benar-benar akan saya Butuh. pakai. Iya sih. Gitu. Nah, terus cowok itu kalau udah mikirin masa depan itu mikirnya kan misalkan beli rumah atau apapun properti gitu kan. Iya betul. Itu kayaknya ya takut ini loh, apa nyenggol apa cowok nyari cewek yang kaya tipe kayaknya bisa dibilang nggak mungkin kayak ya. maksudnya? Dia maksudnya. Misalkan kita cowok nih, Hmm. kalau kita lihat cewek yang kaya kita minder. Oh, Maksudnya lebih tinggi di atas kalian gitu misal. Iya, pasti minder. Misalkan aku mau deketin cewek, gini. Hmm. Wah tinggi nih, mundur. Tapi kalau cewek kan nggak lihat Malah makin bagus. aja, Malah makin nggak lihat fisik ya. Nih Bahkan kita berkepikiran gini, kalau nyari cowok yang kaya aja gitu iya. loh. Gas. Itu kadang di mindset cewek gitu sih. Karena apa? Ya kita pengen hidup enak Ya gitu pengen loh. hidup enak. Nah, cowok gimana caranya pengen Menghidupi enak gitu kan. iya, gimana caranya menghidupi supaya enak. Kalau saya, Oh iya, ya, kalau- masuk akal. kalau menurut saya ya, Daripada kita kehilangan 5 juta, lebih baik ini buat yang lain dulu deh. Buat nabung aja dulu deh. iya, Aku betul gitu sih. sih. Oh iya juga sih ya. Masuk akal. Make up cewek itu mahal. Enggak, ini murah kok. Ya maksudnya dari segi itu aja udah kelihatan. Cewek itu gimana caranya Penampilan, eh, perawatan lah. apa ya? Menghargai dirinya dengan make up dan segala macam kan supaya terlihat mahal. Nah, cowok gimana caranya supaya cewek melihat kita? Biar menarik. Iya, karena ujung-ujungnya yang ganteng kalah sama yang kaya. Betul sih. Tapi iya sih, bener sih. Nah itu sih, kayak nomor 1 itu yang dicari apa? Yang penting kaya dulu. Kalau katanya relatif lah, ganteng itu relatif. Nanti kalau kaya, Ya, dia pancen. kan bisa perawatan gitu. Ya emang si ganteng itu Kita relatif. bisa nemenin, ya pakai uang dia. Gitu. Gitu. Kita bantu glow upin dia gitu loh. Ya sih banyak kan yang apa ya, sebelum punya uang biasa aja, setelah punya uang glowing banyak. Nah itu. Itulah perawatan. Kalau kamu punya uang banyak nih, Ya berarti mirip sekarang jadi Jackson Wang. Syaratnya ke Korea tapi operasi plastik. operasi plastik sekarang itu udah kayak umum banget gitu loh. Padahal dulu kan kayak Nah, "Ih, menarik operasi nih, plastik operasi nih, plastik. apaan tuh palsu tuh gitu kan. Sekarang malah kayak orang-orang pengen gitu loh mewajarkan operasi plastik itu hal yang biasa. Oke. Menurutmu operasi plastik itu wajar atau tidak?
menurutku enggak sih, karena merubah yang dikasih Tuhan. Oke, Gitu. menurutmu Tas nggak wajar. kenapa? Karena kenapa operasi plastik sudah diberi muka yang bagus masih operasi plastik sama dokter. Tapi kan Nah. katanya operasi plastik memperbagus. Nah, enggak lah. Faktanya yang nggak menghargai ciptaan Tuhan itu manusianya sendiri, Iya, iya kan? Iya sih. Kenapa orang-orang rela operasi plastik? Ya kalau kita sesama manusia menghargai, pasti nggak akan kepikiran itu operasi plastik. karena biar ganteng kalau laki-laki, kalau perempuan biar lebih cantik. Heeh. Itulah bedanya Iya, perempuan sama laki-laki. ini kan tidak kan kalau kayak statement orang-orang kan, kalau kita operasi plastik kan tidak menghargai ciptaan Tuhan. Iya. Tapi awal mula kita nggak merasa kita nggak merasa dihargai kan ketika omongan orang-orang kepada kita kan. Iya, dari manusia juga Dari sih. manusianya. Jadi awal kita operasi plastik itu sebenarnya awalnya dari manusianya juga. Kesalahan manusia sih. Iya, makanya misalkan nih aku dikatain orang-orang kayak gini, A, B, ya yang jelek-jelek nih terkait fisikku kan. Yang namanya manusia kan punya hati kan. Kalau dengan cara operasi plastik mungkin mengurangi hinaan itu, menurutku sah-sah aja sih. Menurutku ya. Gimana ya? Kalau saya mah enggak lah, enggak sah itu. Kalau saya Ya kan pendapat orang kan beda-beda. iya sih. Aku kan cuma berpikir logika aja. Kenapa di operasi plastik udah dari Tuhan di operasi plastik? Nah iya, terus balik lagi ke manusia, kenapa kamu menghinanya? Udah dari Tuhan seperti itu kok kamu menghinanya? Ya, biarin aja lah kalau orang menghina. Kita cut off aja orang yang menghina. Itu sering, pikiranku sering gitu. Sering terpikirkan masalah operasi plastik itu. Kayak orang-orang yang non K-pop kan bilangnya plastik segala macam. Iya. Ya menurutku mah kalau istilahnya kalau kita bicaranya di luar konteks agama ya, selama lu punya duit dan itu bisa membuat lu nyaman, nggak apa-apa sih. Lakukan. Rasa nyaman itu kan, rasa nggak nyaman itu kan dari manusianya sendiri kan. Iya sih, betul sih Den. Lagi jalan tiba-tiba, emang sebagai saya nggak pengen ketika kita jalan dilihatin banyak orang, pengen kan Din? Iya sih. Iya pengen. Ya aku sebagai cowok Relatif juga gitu sih. kan. Emang dari cowok nggak pengen ketika kita Dilihatin sama cewek. dilihatin cewek terus kita merasa pede gitu. Kayaknya semua orang pengen deh. Semua iya sih, betul sih. Ya, pengen Iya. merasa pede itu benar. Halo. Ya. Kenapa aku rela ngeluarin uang sebanyak itu? Nah itu sih sebenarnya sih termasuk sih. Iya sih. Gitu. Iya, betul. Oke. Ganti topik ya. 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 Topik terakhir mungkin ya. Menurut kalian dalam hidup nih, kalian perlu validasi nggak sih? Validasi itu kayak pengakuan dari orang-orang sekitar gitu. Penting sih. Misalkan Tas Mangul sukses, orang-orang tahu kalau Tas Mangul sukses gitu. Kamu butuh pengakuan itu nggak dari orang-orang sekitarmu? Kalau saya mah ngapain diakui, diam-diam dapat yang sudah dibeli. Ya diam-diam beli mobil gitu ya. Amin. Nah itu suka kalau kayak gitu, daripada diakuin itu ini A ini B, orang-orangnya Tapi kalau diakui jadi ada pengaruh di lingkungan gitu nggak sih? yang ngaruh. Maksudnya pengaruh gimana? Ya jadi orang ini nih gitu nih. Jadi kayak lebih terpandang. lah jadi lebih dihormati Iya mungkin gitu. ya. Saya mah nggak suka dihormati, serius. Kenapa nggak suka dihormati? Hah? Ntar malah ya nggak suka aja lah, diam-diam aja lah ya kayak gini ya. Oke lah. Diam, Lebih suka low profile gitu. diam privat maksudnya. Iya. Nah aku sih kenapa nggak butuh validasi. Nah aku ya jujur aku nggak perlu validasi sih. Karena apa?
eh, pisau bermata dua. Maksudnya Ketika lagi di atas nih bagus nih, tapi ketika tiba-tiba ada sesuatu nih, ada goncangan ya. ya, Hmm. itu cepat banget berubahnya, Ya makanya Bisa jadi sih. ya kan? Hmm. Misalkan aku punya duit sekian lah. ya 100 M. Kalau orang nggak tahu kan ya dia akan biasa saja, dan ketika duit itu tiba-tiba ada something terjadi nih, orang akan tetap biasa aja. Tapi ketika orang tahu wah duitnya segini nih, orang akan sikapnya kan akan kayak feodal. Apa ya? Iya sih. lagi cukup isu sensitif ya, Iya, betul, feodalisme itu ya, kayak ya menghormat menduk. Tapi ketika itu hilang, rasa ego kita itu nggak akan mau turun gitu loh, ya kan? Udah terbiasa dihormati, tiba-tiba nggak dihormati, kemungkinan ego kita akan kena, Mental ya. mentalnya Iya. akan kena. Mental kena. Emang sih mendingan jangan diakui. Oh, oke, berarti kita coba ubah Iya, diam-diam. pikiran itu. Iya, maksudnya diam-diam mau beli apa, contohnya mau beli es krim bisa. Contohnya Soalnya manusia itu jangan beli yang mewah aja lah. Yang penting contohnya yang beli kecil mewah, aja lah. beli mewah sebenarnya nggak apa-apa, cuman nggak usah pamer gitu sih. Iya, yang penting yang kecil-kecil aja lah. Ibaratnya yang kecil-kecil lah, yang untuk contoh lah. Beli kayak gini bisa. Ego manusia itu cenderung nggak mau turun. Ketika kita sudah berada di atas, tiba-tiba orang apatis dengan diri kita, akan shock pasti sih. Tapi kalau orang yang mewah, ya ini juragan ini kayak gini, jas dihormati sama orang. Nah, terus juragan sudah ke bawah, ini kayak gini. Wah, Jadi omongan negatifnya kemana-mana. iya, mendingan privat. Beli apa ada. Terus kalau yang mentalnya nggak kuat, Nah, kena sininya nih, pikirannya tar. Itulah bedanya, Din. Kayaknya aku nggak pernah mikir sampai segitunya. ya kan, itu kan cuma pemikiran kritis Pemikiran. aja. Iya sih, kalau emang secara dipikir biasa gitu ya, pengen diakui aja. Kalau aku bisa ini gitu sih. Iya. Aku belum pernah mikir sampai sejauh sisi Kalau itunya kalau gitu. pengakuan masalah skill mah itu mah harus. Iya sih. Kalau Maksudku pengakuan itu masalah sih. skill itu harus. Maksudku itu sih. Kayak makanya aku mikirnya tadi awalnya kayak itu personal branding kan. Iya, kalau itu personal branding. Iya. Validasi atas hal itu ke personal branding gitu. Ya menurutku penting. Tapi kalau itu sih Ya kan, orang kan kebanyakan validasinya terkait kesuksesan aja kan. iya sih. Mendingan sukses, diam-diam sukses. Itu bagus, serius. Nggak pernah keluar rumah, tapi bisa beli Wah, motor. ngepet itu Nah ngepet. itu. Nggak Mendingan- pernah keluar rumah, beli mobil gitu tah. Diam-diam sukses, itu bagus. Tak jempol. Iya sih, kalau secara finansial dan kayak gitu emang iya sih. Apalagi orang-orang ya, misal ya itu mereka tahu kamu sukses, ya apa nggak kepengen utang. Tapi ada topik yang menurutku menarik. Gimana? Kenapa orang yang biasa saja cenderung membeli sesuatu yang mewah atau yang mahal, tapi orang yang sudah kaya banget Gak mau cenderung beli yang belinya bagus. yang biasa-biasa saja. Bedanya ya. Iya kan? Kenapa? Ayo. Kayaknya ngejar validasi. Ya itu validasi juga sih sebenarnya. Kayak kita Oh. yang, ya bukan kita ya, maksudnya mereka orang yang biasa pengen diakui. Oh, kalau kamu juga. Oh, kalau kamu itu juga kayak kita kok. Gitu. Iya. Pengen menyetarakan gitu, tapi dengan cara nyari validasi gitu. Dua hal tersebut itu sama-sama melakukan validasi terhadap dirinya sendiri. Menurutku ya nggak ada yang salah. Imbang lah ibaratnya. Soalnya kita balik deh. Ketika orang biasa atau konotasinya orang miskin nih, tidak mencoba membeli barang yang pas buat diri kita atau mewah atau apa adanya, orang akan bilang, apalagi tahu kalau itu orangnya orang miskin gitu kan, orang akan bilang seenggaknya beli yang bagus dikit kayak gitu.
Karena kita tahu dia itu bukan orang kaya. Ketika apa yang kita pakai itu hal biasa, atau mungkin motor kita motor yang mungkin kayak bekas dan segala macam. Ketika kita tahu objek kita adalah orang miskin, dia akan berstatement, menurutku ya, seenggaknya klamine sing main setidaknya bajunya yang bagusan dikit gitu loh, biar dilihat enak gitu kan. Tapi ketika kita tahu objeknya yang menggunakan itu adalah orang kaya, wih, low profile ya, gitu nggak? Iya sih. Mesti gitu. Wih, low profile ya, duitnya banyak tapi Tetap rendah gitu, rendah rendah hati. hati. Rendah hati. Jadi kerendahan hatinya itu adalah sebuah validasi gitu. Iya juga sih. Ya kan? Dipikir ternyata iya. Iya, kerendahan hati, Sama-sama nyari kerendahan validasi. hati, mencoba terlihat kerendahan hati dari orang yang sudah mempunyai duit banyak itu adalah sebuah validasi. Begitu pun juga dengan orang yang mungkin Biasa aja miskin. biasa saja atau miskin, mencoba mengaplikasikan dirinya dengan hal-hal yang bagus atau agak mahal sedikit. Itu pun juga sebuah validasi bahwa kita mampu kok kayak mereka gitu. Tapi diam-diam ya. Bukan ya, nggak diam-diam sih, maksudnya misalkan tas mau pakai baju keren, jaket keren, serba baru gitu kan, sepatu keren gitu kan, wih, ternyata kamu keren ya mas gitu. Itu kan sebuah validasi bahwa sebenarnya kita mampu. Yang satu validasi terkait kerendahan hati, yang satu validasi terkait kemampuan diri kita bahwa Bisa. kita orang yang nggak segitu kaya juga bisa berusaha untuk bisa terlihat bagus gitu, menurutku ya. Soalnya banyak yang di TikTok. Misalkan kalau ada cewek misalkan beli iPhone, kenapa orang nyinyirin gitu loh? Beli iPhone paling nyicil Sekian lah. ya, kenapa kamu enggak gitu? Ya kan, orang dia sedang mencoba menunjukkan kalau dia itu bisa berusaha untuk membeli iPhone kok gitu. Iya enggak? Sebaliknya orang-orang yang biasa aja HP-nya rusak, pecah di sininya nih. Dilakban. Kan kayak artis-artis kan ada yang HP-nya di sini masih pecah nih, belum beli dari tahun berapa. Orang akan memuji. Coba kalau yang punya itu orang biasa, tuh HP-nya pecah, nggak pengen ganti belilah gitu. yang lebih bagus. Ya kan? Tapi ketika yang punya, contohnya Raffi Ahmad, wah HP-nya pecah, wah gitu tuh harusnya nggak usah apa-apa update yang terbaru, harus beli sesuai kebutuhan gitu. Beda misalkan lihat Nih. Tas Mangul atau siapa gitu, Tas Mangul kan sering kan diomongin gitu kan, Sering. HP-nya, gue itulah ganti HP lah, HP-nya sudah Rusak. pecah, baterai lemah segala macam, Memori penuh. penuh. Di Tas Mangul lumayan sering dinyinyirin gitu ya, Tas. Tapi saya biasa aja. Oh. Tapi kalau yang punya HP ini bukan Tas Mangul, Responnya beda. misalkan siapa ya, orang kaya, dia kan pikir nggak akan ke situ, pasti pembicaranya nggak akan ke situ, karena dia tahu dia mampu beli HP yang lebih mahal dari itu, tapi dia memilih nggak beli. Yaitu validasi kalau dia itu orangnya low profile. Ternyata hidup ini perlu validasi. Ya, semuanya perlu. Semua lah. orang mencari validasinya. Semua orang Mencari validasi versi masing-masing. versinya masing-masing. Iya. Apa? Udah, Pertanyaan. kita sudah saja mungkin. Ya. Tutup. Kamu tadi yang buka. Coba Tas Mangul tutup. Oke, untuk podcast hari ini sekian, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejam lebih 14 menit. Wow. Jogging. Masuk.
Tuh orang anget